إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الحاضرين, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini berkumpul dua kemuliaan, berkumpul dua kebahagiaan, berkumpul dua keistimewaan. Kita berada di hari Jumat sekaligus berada di bulan Ramadan. Bulan yang penuh agung telah kita lewati selama 16 hari lamanya. Tepat pada hari ini Ramadan memasuki setengah akhir dari bulannya. Ia adalah bilangan yang mudah terhitung, ayyaman ma'dudat, bilangan yang bisa kita hitung dengan jari jemari saja. Tak terasa sudah memasuki hari ke-16. Tak terasa nanti malam sudah masuki malam ke-17. Tak terasa tiba-tiba besok lebaran. Tak terasa tiba-tiba kita berhari raya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya apabila kita bisa memaksimalkan setiap detik dari hirupan udara, setiap detik dari jantung yang berdetak, setiap detik dari aliran darah yang mengalir, semuanya haruslah beriringan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada nikmat yang paling kita utamakan kecuali dari setiap tetesan nikmat berupa aliran darah yang mengalir dalam diri kita dan bisa kita hirup di hari Jumat yang mulia ini. Fa inna khair ayyamikum yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari kita adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di sana Adam diciptakan. Wa fihi yaumul qiyamah. Dan pada hari itu juga hari kiamat akan tegakkan. Maka pada hari yang mulia ini doakanlah saudara-saudara kita semuanya yang saat ini mereka masih memiliki keimanan. Terkhusus lagi orang-orang dari saudara kita yang berada di Palestina, yang untuk sholat saja mereka bisa diusir, yang untuk bisa mereka sujud saja mereka ditendang kepalanya, yang untuk bisa baca Quran saja Qurannya dibakar di depan mereka. Mereka sulit untuk beribadah, sedangkan kita memiliki waktu luang. Kita bisa membaca Quran dimanapun, kapanpun. Kita bisa sujud dimanapun, kapanpun. Kita bisa berzikir dimanapun, kapanpun. Tapi ada orang Andau di sana yang mungkin darahnya tidak sama dengan kita, warna kulitnya berbeda dengan kita, paras wajahnya berbeda dengan kita, tapi mereka memiliki keimanan. Mereka masih saudara kita sebagai seorang Islam dan orang yang beriman. Oleh karena itu, wahai hadirin sekalian, di hari Jumat ini kita berdoa kepada Allah, terkhusus nanti setiap ba'da asar kita berdoa agar Allah menghancurkan Zionis Israel sekaligus menolong saudara-saudara kita dari orang-orang Palestina. Ma'asyiral hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama ketika menggambarkan betapa mulianya setengah akhir dari bulan Ramadan, "Dhahaba nisfuhu wa nisful baqi dhahab." Telah berlalu dari kita setengah bulan Ramadan dan setengahnya lagi sisanya adalah emas. Bahkan agla minadz zahab, dia lebih berharga daripada emas. Maka refleksikan kembali, sudahkah ada Quran yang dibaca di juz ke-16 karena hari ini adalah hari ke-16? Cek lagi zikir kita,
Sudahkah rutin mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau Allahumma ighfirli wa tub alayya, atau kita mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin di setiap unit kita, di setiap jalan kita, di setiap area-area tambang kita, di setiap sujud-sujud terakhir kita, di setiap menunggu bis datang? Apakah sudah kita ucapkan? Rugi demi Allah, wahai hadirin sekalian, ada satu detik yang terlewat dan tidak kita ucapkan zikir kepada Allah, padahal lisan kita mampu, padahal kita masih berikan nafas, padahal jantung masih berada dalam dada, padahal aliran darah masih mengalir dalam tubuh, tapi kita tak mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, nanti di hari kiamat kita akan merugi ketika melihat catatan amal kita bahwa ternyata pada hari ini, detik ini, di bulan Ramadan, yang seharusnya saya mampu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, tapi tak juga terucap dari lisan, padahal ringannya hanya hitungan detik saja, wahai hadirin sekalian. Oleh karena itu, ucapan yang paling ringan yang diucapkan di lisan, kalimatan khafifatan habibatan ila rahman thaqilatan fil mizan, yang lebih berat dari timbangan amal apapun dan ringan diucapkan di lisan, dan dia adalah paling dicintai oleh Ar-Rahman adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bi'azim. Itu dua kalimat yang hendaknya kita ucapkan untuk mengisi kekosongan ketika Anda bekerja, ketika saya bekerja. Ma'asyarul hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kembali untuk bisa merefleksikan setengah bulan Ramadan, apakah ada keimanan yang bertambah? Apakah ada ilmu yang bertambah? Apakah ada rasa takwa dan takut kepada Allah yang bertambah? Atau justru Ramadan berlalu begitu saja, sedangkan di antara kita ada yang berbuka puasa padahal masih mampu berpuasa? Malu kita dengan orang yang berada di sana, yang kerjanya lebih letih daripada kita, lebih capek daripada kita, lebih berkeringat daripada kita. Mereka masih tahan berpuasa sampai maghrib tiba. Tapi di antara kita ada yang tak malu berbuka puasa di tengah hari siang bolong, padahal kerjanya tidak lebih capek daripada orang yang kerja di luar sana. Ma'asyarul hadirin sekalian, maka jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu saja tapi justru meninggalkan dosa yang dosanya lebih berat daripada dosa orang-orang yang melakukan zina, lebih berat daripada dosa orang yang mencuri. Karena ketahuilah, berpuasa di bulan Ramadan adalah rukun keempat dalam rukun Islam kita. Oleh karena itu, barang siapa yang meninggalkan bulan Ramadan tanpa berpuasa, dengan sengaja dia tinggalkan tanpa udzur, maka ketahuilah ketika dia mengqadanya pun, qadanya tersebut tidak dapat digantikan walaupun dia berpuasa 1000 tahun lamanya, tidak akan mampu tergantikan. Oleh karena itu kami berwasiat kepada para karyawan sekalian, jangan sampai Anda berbuka apabila Anda belum udzur, karena dosanya tidak akan dapat tergantikan meskipun Anda berpuasa setahun penuh. Ma'asyarul hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita juga untuk merefleksikan, sudahkah ada bertambahnya rasa takwa kita dari sholat-sholat malam yang kita lakukan, atau berlalu begitu saja sujud-sujud tanpa rasa ketakwaan, bacaan Quran tanpa meningkatkan keimanan, atau infak yang kita lakukan tanpa memberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal haruslah kita melakukan ibadah dengan mindfulness, kesadaran penuh bahwa di bulan Ramadan setiap pahala akan dilipat gandakan, setiap dosa akan dikurangi berkali-kali lipat, dan itu tidak akan kita dapati di bulan-bulan lainnya. Maka setengah bulan ini, setengah nanti di akhir ini, maksimalkan dan jangan pernah sia-siakan. Anda ketika cuti nanti, maka maksimalkan beriktikaf di rumah. Ketika Anda lebaran di sini, bukan masalah lebaran bersama siapa. Yang menjadi masalah, apakah kita lebaran dengan menggunakan keimanan yang baru. Bukan masalah lebaran menggunakan baju lama, tapi yang menjadi masalah ketika kita masih lebaran menggunakan iman yang lama, bukan iman yang baru. Oleh karena itu, hadirin sekalian, di sisa-sisa Ramadan pada kali ini, kita hendaknya terus bermuhasabah. Kapan? Setiap malam kita bermuhasabah. Sudahkah maksimal dalam melakukan ketaatan, dan sudahkah maksimal dalam meninggalkan kemaksiatan? Karena apa yang diperintahkan sudah pasti itu benar, dan apa yang dilarang sudah pasti itu buruk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.